Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana struktur dasar dari pemrograman C++ dan bagaimana penggunaan dari tipe data. Ya. Nah, di video ini saya menggunakan aplikasi CXX Droid yang mana ini saya jalankan di emulator Nox Player ya. Nah, mungkin untuk kalian mungkin bisa dibuka di HP ya. Kalian bisa download saja di Play Store. Ya, kalian tinggal searching CXX Droid. Nah, sebelumnya di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu bagaimana membuat dokumen di CXX Droid ya. Jadi supaya nanti bisa kita save ya si dokumennya supaya tidak hilang nanti kita bisa buka kembali ya. Nah, caranya itu kalau misalkan ingin membuat dokumen baru, kalian bisa ke icon berbentuk folder di sini ya. Nah, kemudian bisa klik new itu untuk membuat dokumen baru. Nah, karena di sini mungkin udah dokumen yang baru, jadi tidak ada perubahan ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau membuka dokumen bisa open ya. Kalau save berarti untuk menyimpan. Nah, mungkin pertama kita langsung saja simpan ya, karena ini belum ada judul dari filenya, belum ada judul dari projectnya. Kalian bisa langsung klik save saja ya. Nah, kemudian di sini masuk ke file yang ada di dalam HP internal ya. Nah, internal ini kalian bisa klik ya. Kemudian masuk ke dalam isi dari memori internal ya. Nah, ini mungkin kalian juga bisa isinya beda-beda ya. Di sini kita buat folder baru ya, supaya nanti kita bisa gampang mencarinya ya. Nah, caranya di sini kalian klik new folder ya. Kemudian kita namai dengan project C++. Project C++, kayaknya kalau pakai C++ mungkin CPP aja ya. Project CPP. Nah, di sini ini masih kosong, kalian bisa langsung select folder. Ya. Nah, terus kemudian ada nama file yang akan kita buat ya. Biasanya di sini diakhiri dengan ekstensinya yaitu CXX ya. Nah, karena ini pertama, mungkin kalian bisa tuliskan latihan ya. Coba kalian hapus latihan 1, kemudian underscore, kalau bisa pakai nama ya, latihan 1 nama gitu ya, pakai underscore, nggak pakai spasi. Kemudian save. Nah, maka sudah kita save nama projectnya. Di sini nama filenya juga ada tertera di atas ya, latihan 1 underscore nama ya. Kemudian ini struktur dasarnya kita hapus dulu saja ya semua. Kemudian kalian bisa ketikkan include ya, yang baris pertama itu include iostream. Nah, mungkin kalian bisa ketik dulu ya untuk struktur dasarnya using namespace std titik koma int main kurung kurawa buka kurung kurawa tutup di bagian bawah. Nah, jadi seperti ini untuk struktur dasar dari pemrograman Java ya. Ini mungkin kurang lebih yang bisa lebih lebih praktis dan mungkin biasanya mengikuti aturan ya. Nah, karena mungkin ada beberapa yang biasanya menggunakan void main ya, ada juga yang main doang. Nah, tapi biasanya katanya standarnya itu kita pakai int main. Nah,
Di sini yang pertama, baris pertama adalah include iostream ya, iostream yang artinya ini kita berupa paket, kita mengimport paket ya. Jadi supaya bisa kita menggunakan perintah input dan output ya. Karena iostream itu sebenarnya singkatan ya. I itu input ya, O-nya output. Jadi input output stream ya. Stream itu aliran ya, mungkin aliran input dan output, sehingga kita bisa melakukan input dan output berupa C-in atau C-out ya. Jadi perintah input itu adalah C-in, untuk perintah outputnya adalah C-out. Di sini contohkan misalkan menggunakan C-out ya, C-out, kemudian tanda panahnya ke kiri. Nah di sini misalkan tulis hello world ya, hello world, kemudian diakhiri titik koma. Nah ini cara untuk melakukan output ya. Nah biasanya kalau untuk yang C-in itu itunya ke kanan ya, jadi menunjuknya itu ke kanan ya, kurung sikunya. Kemudian nanti tuliskan biasanya di sini berupa variabelnya ya, karena biasanya untuk input itu membutuhkan sebuah variabel ya. Nah mungkin nanti variabelnya dijelaskan setelah ini ya. Nah kalau misalkan kita pakai C-in, mungkin karena variabelnya belum ada, jadi nanti pasti error. Kita coba C-out dulu saja ya, C-out doang. Kemudian kalian bisa running dengan klik tombol play. Nah maka di sini keluar hello world itu ya, keluar tulisan. Nah artinya itu diinputkan sama si C-out ini. Kemudian yang kedua ini ada using namespace std. Nah using namespace std ini adalah berupa penyingkatan ya, sebenarnya penyingkatan dari inputnya ya atau outputnya. Nah jadi C-out ini sebenarnya sudah disingkat ya, jadi penyingkat sintaknya itu udah disingkat. Yang aslinya itu adalah dia menggunakan std.2.2. Jadi kalau tidak menggunakan ini ya, jadi kalau tidak menggunakan ini using namespace std itu dia harus menggunakan std.2.2 C-out ya. Jadi seperti ini. Ini artinya juga sama, mengoutputkan ya. Nah kalau kita running ini agak lama ya, loading. Nah ya, jadi hasilnya pun sama ya. Nah mungkin supaya lebih mempersingkat yaitu kita hapus saja ya untuk std nya. Jadi kita menggunakan penyingkatan using namespace std ya. Nah kemudian yang ketiga ini di baris keempat itu ada int main. Int main ini berupa fungsi utama ya. Jadi saat program pertama kali dijalankan, barisan kode yang pertama dieksekusi itu adalah di antara kurung kural buka sampai kurung kural tutup ya. Nah nanti kemungkinan programnya akan di tengah-tengah ini ya, akan banyak itu bawah ya. Jadi kita letakkan program utamanya itu yang pertama kali dijalankan di sini. Dan mungkin ada fungsi-fungsi yang lain ya. Jadi ini baru fungsi utamanya. Jadi int main kurung buka kurung tutup. Nah ini mungkin tentuan ya. Nanti ada beberapa fungsi yang lain, misalkan bisa di bawah seperti ini, misalkan void ya, void fungsi lain misalkan tuh ya. Nah jadi ini ada bisa beberapa fungsi ya dalam satu file ini. Nah kita mungkin untuk sementara itu hanya menggunakan satu fungsi dulu ya. Untuk fungsi yang lain mungkin nanti dijelaskan di materi sendiri ya. Nah kemudian di sini, nah ini program utamanya adalah C-out hello world ya. Jadi hanya mengoutputkan hello world saja ya. Nah mungkin itu saja untuk struktur dasarnya seperti ini ya, semoga bisa dipahami.
Jadi untuk C++ biasanya sederhana seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah kita mau menggunakan sebuah variabel ya. Jadi materi yang kemarin yang saya kasih itu bisa menggunakan tipe data ya. Di sini contohnya kalian bisa download yang kemarin materinya yang saya kasih. Nah, tipe data ini ya mungkin secara singkat ya. Di sini ada pengertiannya adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler ya bagaimana program ingin mengolah data. Ya, atau dengan kata lain cara memberitahu komputer untuk mengelompokkan data ya, intinya singkatnya seperti itu. Jadi supaya si komputer itu mengerti data apa yang kita masukkan, jadi kita menggunakan kelompok data yang disebut tipe data. Nah, karena biasanya data itu kan bermacam-macam ya, ada yang berupa angka gitu kan, ada yang berupa huruf gitu kan. Nah, di sini ada beberapa kelompok ya. Nah, jenis-jenis datanya yang antara lain dikelompokkan menjadi dua ya, ada primitif ya, ada non primitif. Nah, mungkin yang sekarang kita coba primitif dulu. Nah, untuk yang primitif di sini yang pertama adalah tipe data integer ya. Tipe data yang mempunyai angka bulat ya, atau bilangan bulat. Bilangan bulatnya itu seperti contoh di sini ada 5, 7. Jadi bilangan bulat itu yang tidak punya koma ya. Nah, kalau yang kedua di sini sebaliknya ada tipe data float dan double atau double. Ini tipe data pecahan yang memiliki koma ya. Jadi 3,14, 5,55 contohnya. Nah, di sini kalau angka float itu kita menggunakan titik ya, bukan koma. Jadi kalau di dalam pemrograman penulisan koma itu menggunakan titiknya. Jadi biasanya makanya kalau dalam bahasa Inggrisnya disitu disebutnya point ya. Di sini kan berarti 3.14 gitu ya, atau 14 ya, 3.14. Kemudian yang ketiga tipe data boolean ya, boolean gitu biasanya macam-macam ya dibacanya. Kemudian tipe di sini boolean ini adalah tipe data yang terdiri dari nilai true atau false ya. True itu benar ya, dan false itu salah. Jadi dia yang mempunyai dua nilai data saja. Kemudian yang keempat tipe char ya. Char ini untuk satu karakter ya, jadi hanya bisa menampung alfabet, simbol ya, atau angka juga bisa ya. Jadi A doang, misalkan Z doang gitu, simbol persen doang gitu kan. Nah, kemudian yang kelima adalah tipe data void ya. Void ini khusus untuk menyatakan yang tidak ada datanya. Jadi kayak tadi misalkan dia fungsinya tidak membalikkan data ya. Jadi bisa dikatakan void ini juga salah satu fungsi juga ya. Mungkin nanti lebih lanjut ada di materi fungsi kalau kita sempat ya. Nah, contohnya masing-masing. Kalau integer bilangan bulat itu berarti misalkan kalau di biodata diri umur kan ya. Nah, umur itu kan berupa bilangan bulat ya, misalkan umur 17 tahun atau 18 tahun, 20 tahun gitu kan, berupa integer. Nah, sedangkan kalau tipe data float ya, contohnya misalkan adalah tinggi badan tapi menggunakan koma, misalkan 160,5 ya, atau berat badan, misalkan berat badan 70,8 misalkan. Nah, itu kan berarti pakai koma. Kalau boolean ya, misalkan di sini status ya, status menikah atau belum. Nah, kalau menikah true gitu kan, kalau belum menikah berarti false ya, bisa seperti itu. Char misalkan jenis kelamin bisa pakai P atau L doang gitu kan ya. Bisa juga kalau golongan darah karena ada AB ya, jadi bukan char ya, jadi nggak bisa nampung AB, jadi dia hanya bisa menampung satu huruf ya.
Kemudian tipe data primitif di sini ada string ya. String itu berarti berupa kalimat yang mungkin nanti kita coba satu string. Terus kemudian array ya. Array itu kumpulan tipe data ya yang sejenis. Jadi bisa menampung banyak data dalam satu variabel ya. Nah, kemudian struct itu tipe datanya macam-macam ya. Kemudian enum ya, ini tipe data yang bentukan sendiri, bisa kita bentuk sendiri tipe datanya mau apa. Dan untuk pointer ini untuk mengakses alamat memori secara langsung. Nah, mungkin untuk yang lain array dan struktur ini kita lewati dulu. Kita coba primitif data type. Ya, kita langsung saja coba di codingannya ya. Nah, misalkan untuk yang pertama kita pakai biodata dari integer ya. Integer itu karena dia umur ya, berarti kita coba int umur sama dengan misalkan, nah ini ada cara ya, ada beberapa cara. Kalau ini berarti dideklarasikan ya. Ini caranya adalah deklarasi yang disebut dengan deklarasi ya, int umur. Jadi cara deklarasinya ini tipe datanya, ini nama variabelnya ya, nama variabelnya. Nah, ini belum ada datanya yang di dalam variabel ini. Jadi kita harus menginisialisasikan ya. Cara inisialisasinya umur sama dengan ya 20 misalkan. Nah, artinya berarti 20 dimasukkan ke dalam variabel umur ya. Jadi umur ini nilainya 20. Nah, kemudian kita misalkan langsung pengen outputkan cout, berarti kalau di outputkan ke kiri, kemudian umur, tuliskan langsung variabelnya. Ya, kalau misalkan ingin mengeluarkan isi variabel itu kita pakai nggak pakai kutip ya. Kalau tadi kan hello world itu pakai kutip. Nah, kalau kita play maka nanti akan keluar 20 aja. Nah, kalau pengen ada kata-kata misalkan umur Anda adalah 20. Nah, berarti di situ kita harus pakai teks dulu ya sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini bisa pakai kutip ya. Sebelum umur kita tambahkan umur Anda adalah spasi ya. Nah, kemudian di antara dalam kutip dan variabel umur itu kita tambahkan siku ya. Jadi kurung siku ke kiri. Nah, ini untuk memisahkan bahwa yang sebelah sini ini adalah teksnya ya, yang kemudian di kanan ini adalah isi variabelnya ya. Kemudian kalau kita running maka nanti keluar umur Anda adalah 20 ya. Jadi seperti ini penggunaannya untuk umur. Nah, kalau misalkan di sini ini deklarasinya ya, ini inisialisasinya, kita bisa juga gabungkan ya. Jadi digabungkan menjadi satu, kita bisa gabungkan menjadi satu baris ya. Nah, seperti ini. Jadi langsung umur itu langsung diisi 20 ya. Cuman ini sini hasilnya sama saja karena ini intinya sama. Nah, maka keluarnya juga sama. Nah, cuman mungkin tadi bisa supaya lebih jelas ya bahwa yang sebelah sini itu adalah deklarasi dulu, yang sebelah yang ini adalah deklarasi, yang ini adalah inisialisasi. Jadi deklarasi itu kita membuat variabel, dan kalau inisialisasi itu kita memasukkan data ya. Nah, ini untuk satu data ya.
Kemudian kalau yang selanjutnya contoh yang kedua itu tipe data float ya. Float, kita tuliskan float misalkan di berat badan ya, koma berat badan. Nah, oh iya, untuk pembuatan variabel itu nggak boleh pakai spasi ya. Jadi kalau pakai spasi seperti ini itu akan error biasanya. Jadi jangan menggunakan spasi untuk nama variabel. Berat badan sama dengan misalkan 60,3 koma. Kemudian di bawahnya count berat Anda adalah berat badan Anda adalah berat badan. Nah, maka hasilnya tapi cuman di sini satu baris ya. Umur Anda adalah 20, berat Anda adalah 60,3. Jadi kita coba pengennya ke bawah ya. Berarti di sini harus ada enter. Nah, enter itu kita bisa tambahkan di sini pakai ENDL ya, sebelumnya ENDL ininya pakai siku NDL ya, itu artinya enter ya. Jadi setelah ini enter ke bawah. Nah, maka ke bawah artinya sini berat Anda adalah 60,3 ya. Kemudian nah, misalkan pengen umur Anda adalah 20 tahun, berarti pakai tahun. Kalau pakai tahun berarti di sini di belakangnya harus ada tahunnya. Tahun pakai kutip ya. Kemudian setelah dalam kutip itu pakai ini lagi ya. Jadi setiap ada kutip, kemudian ada variabel, terus kutip lagi, terus NDL, terus apalagi gitu ya, misalkan panjang sini, itu dipisahkan dengan kurung siku ke kiri ya, itu untuk output. Hasilnya berat ya, umur Anda adalah 20 tahun. Ini nggak pakai spasi, harusnya pakai spasi di sebelum tahun. Nah, sini ya, seperti itu. Kemudian ini contoh ya, langsung output ya. Kalau misalkan kita pengen menggunakan input ya, pakai cin, berarti si umurnya tidak diketikkan di dalam coding seperti ini ya. Jadi kita ketikkan setelah program jalan. Jadi kalau setelah program jalan kita ngetikkan, misalkan dia nanya umur Anda berapa misalkan ya, kita ngetikkan 20, maka langsung keluar lagi umur Anda adalah 20 tahun itu ya. Berarti di sini contohnya kita coba cout dulu ya, masukkan umur Anda .2 koma, kemudian di bagian bawahnya dia menginputkan cin ke kanan ya. Nah, ini kan berarti kalau cin kan input ke kanan umur. Nah, langsung dimasukkan ke umur. Nah, berarti di sini umurnya tidak dituliskan manual di dalam coding seperti ini ya. Jadi untuk inisialisasinya kita hapus. Nah, jadi nanti akan ada masukkan umur Anda, kita ketikkan 20 ya, maka langsung keluar umur Anda adalah, karena isi yang tadi kita isikan 20 di sini,
berarti keluarnya adalah 20 tahun. Jadi yang keluar di sini itu tergantung apa yang kita inputkan di sini. Ya. Jadi variabel itu bisa diibaratkan sebagai tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan, dan tipe data adalah jenis tipe di penyimpanan tersebut ya. Penyimpanannya apakah dia bisa menampung angka ataukah bisa menampung berupa desimal gitu ya. Kemudian kita coba running. Ini baru yang umur ya. Masukkan umur Anda. Umur Anda adalah 20. Enter. Nah, keluar umur Anda adalah 20 tahun. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk penggunaan input seperti ini ya. Jadi yang ini sudah menggunakan input nih. Ya, tinggal kalian bisa sesuaikan kalau misalkan pengen masukkan berat badan Anda ya. Berat badan Anda adalah apa yang kita ketikkan gitu. Ya. Kemudian tipe data yang selanjutnya boolean ya. Boolean itu kita tulisnya di sini bool. Bool aja ya. Jadi kalau di ini kan boolean. Sini ya kita tuliskan bool saja. Nah, misalkan status di koma. Jadi dia hanya bisa menampung true atau false ya. Status misalkan status sama dengan true. True, maka nanti keluarnya status Anda adalah ya, kita langsung outputkan status ya. Di bawahnya maka nanti keluar ini 20 ya. Berat Anda adalah 60,3, status Anda adalah 1. Nah, kenapa keluarnya 1? Nah, karena 1 itu di sini true ya, dianggapnya true. Jadi kita bisa memasukkan 1 ataupun true. Jadi sama aja ya. Coba kita tambahkan endel. Nah, jadi kalau kita coba kita coba false, maka nanti keluarnya adalah 0 ya. Jadi false itu dianggapnya 0. Nah, mungkin biasanya untuk boolean ini untuk digunakan pengecekan ya, dalam pengecekan ya. Status Anda adalah 0 ya. Jadi 0 itu false, salah ya. Bisa juga 1 seperti ini. 1. Nah, bisa juga 1 seperti ini. Maka nanti keluarnya juga 1. Ya. Status Anda adalah 1. Nah, jadi bisa pakai true ataupun 1 ya, atau false atau 0 ya. Jadi sama aja. True itu benar, kalau false itu salah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data char ya. Kita tuliskan kalau char misalkan jenis kelamin di koma, terus inisialisasikan jenis kelamin sama dengan satu huruf ya. Jadi satu hurufnya itu misalkan L ya, L. Nah, L nya kita harus pakai kutip 1 ya, kutip 1. Kenapa? Oh ya, ini udah 1 ya. Nah, jenis kelamin sama dengan dalam kutip 1. Jadi jangan pakai dalam kutip 2. Kalau dalam kutip 2 itu akan error ya. Oh, diakhiri dengan titik koma. Kemudian
Ceot jenis kelamin Anda adalah jenis kelamin Anda adalah jenis kelamin. Nah, kita coba apply. Ya, jadi ini karena ada check-in di sini, jadi pasti dia minta terus ya. Jadi check-in itu kan input, jadi harus minta inputan dari kita sebagai pengguna. Nah, yang terakhir di sini ini nggak pakai enter lagi, harusnya pakai nd lagi ya. Jenis kelamin adalah L gitu kan. Nah, jadi hanya bisa menampung satu huruf ya. Nah, ini yang tadinya harusnya pakai enter supaya ke bawah. Endel. Ya, mungkin seperti itu untuk char. Kemudian selanjutnya tipe poin ya, ini mungkin nanti dijelaskan setelah pada pertemuan fungsi, karena ini tidak menggunakan data ya, jadi tidak ada data yang dibalikan. Kemudian coba string ya. String itu berarti lebih dari satu huruf ya, kebalikan dari char. Dari char kan satu huruf. Kita tuliskan string misalkan nama ya, nama. Nah, kemudian nama sama dengan misalkan Udin itu ya. Kemudian ke bawahnya ceot ya, nama Anda adalah nama di koma. Nah, ini jangan lupa setelah ini harus ada enter ndl ya. Di sini pakai spasi. Nah, hasil akhirnya ini kita hanya menggunakan output saja ya. Jadi yang input hanya ini nih, yang ini pakai input, pakai hanya umur saja. Jadi umurnya dimasukkan. Tuh, kalau yang lainnya itu kita output saja. Jadi umurnya, datanya itu dimasukkan ke dalam coding. Ya, mungkin harusnya hasilnya nanti pakai input ya. Kalian mungkin bisa tambahkan sendiri. Nah, yang terakhir di sini nama Anda adalah Udin ya. Jadi kita string itu berupa kalimat atau kata ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Ini untuk tipe data ya. Diusahakan mungkin untuk nanti semuanya di sini itu pakai input check-in seperti ini ya. Ya, mungkin nanti saya coba tugaskan ya. Kalian bisa kerjakan supaya semuanya bisa melakukan input seperti yang ada di umur. Itu ya. Jadi mungkin kalian bisa coba ulik sendiri ya. Nah, mungkin untuk materi kali ini sekian dulu ya, supaya durasinya tidak terlalu lama ya. Di sini sudah setengah jam ya. Cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan lagi mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.